Assalamualaikum semua. Kaifa haluk? Apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Belajar Hiwar. Tempatnya belajar bahasa Arab sederhana yang menyenangkan. Masih di seri Bahasa Arab MTS. Mau belajar apa kira-kira kita sekarang? Yuk, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman belajar hiwar semua, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk membahas pelajaran bahasa Arab Madrasah Sanawiyah, masih membahas di kelas 8 bab yang ke-6 Ad-Darsus Sadisu, pelajaran yang ke-6 bil maudhu dengan judul Iyadatul Mardha, yaitu mengunjungi orang sakit. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari kosakata yang berkaitan dengan Iyadatul Mardha, hari ini kita akan membahas latihan-latihan yang tentunya ada di buku pelajaran bahasa Arab untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah, dan tepatnya ada di halaman 91. Nah, untuk itu silakan teman-teman belajar hiwar dipersiapkan buku pelajaran bahasa Arabnya halaman 91. Al-anshitatu wat tadribat. Sil bainal kalimat was surah al-munasibah. Sil baina kalimati was suwari al-munasibati. Hubungkan atau cocokkan di antara kalimat dan gambar yang sesuai. Baiklah, di sebelah kanan ada kalimat, ada kosakatanya. Kemudian sebelah kiri ada gambarnya. Maka kalian diminta untuk menyambungkan atau mencocokkan antara kalimat dengan gambar. Langsung kita bahas dari yang pertama, hasasiyatun fis sadri. Ulangi, hasasiyatun fis sadri. Nah, artinya merasakan sakit atau merasa tidak enak atau peka di dada. Nah, artinya hassasiyah itu bisa merasakan atau peka atau juga alergi, tapi di sini kita artikan merasakan fi sadri, di dada. Nah, kira-kira gambarnya yang mana yang sesuai? Ya, gambar yang kedua, karena dia memegangi dada. Mungkin dia merasakan sesak dadanya, merasakan sakit atau tidak enak dadanya. Maka kita bisa ucapkan dalam bahasa Arab hasasiyatun fis sadri. Kemudian yang kedua, adwiyatun. 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 Artinya apa kira-kira? Obatan. Nah, maka sudah pasti gambar yang keempat. Kemudian berikutnya sudaun. Sudaun. Artinya sakit kepala. Kira-kira gambar yang mana? Ya, gambar yang pertama. Kemudian maridun. Maridun artinya orang sakit. Nah, sudah jelas gambar yang ketiga. Kita lanjutkan bagian yang berikutnya, nomor 5 sampai nomor 8. Riyadatul masyi. Riyadatul masyi artinya latihan berjalan atau olahraga berjalan. Maka gambar yang sesuai adalah gambar nomor 6. Kemudian harorotun. Harorotun yaitu artinya tes pengukur suhu tubuh atau pengukur panas tubuh, yaitu termometer. Nah, yang mana? Yang nomor 7.
Yang berikutnya attihabu fil halqi. Attihabu fil halqi. Artinya radang tenggorokan. Nah, kira-kira gambar yang mana? Gambar nomor 8. Kemudian yang terakhir, yasifu dawaun. Yasifu dawaun, yaitu membuat resep obat. Nah, berarti gambar yang nomor 5. Kita lanjutkan di tadrib latihan yang berikutnya. Ajib anil as'ilatil atiyati syafahiyan waqfan lis-surah. Jawablah pertanyaan berikut ini secara langsung sesuai dengan gambar. Baiklah, langsung saja nomor 1. Berarti kita perhatikan gambar nomor 1 yang ini. Aina hiya Fatimah? Aina hiya Fatimah? Di mana Fatimah? Di sini berarti ada gambar sekolah. Fatimah ada di sekolah. Hiya fil madrasah. Fatimah ada di sekolah. Kemudian nomor 2. Bimada tash'uru Fatimah? Bimada tash'uru Fatimah? Apa yang dirasakan Fatimah? Nomor 2 kira-kira apa? Memegang kepala, berarti dia merasakan sakit di kepalanya. Tash'uru Fatimah bi alamin fi ra'siha. Tash'uru Fatimah bi alamin fi ra'siha. Fatimah merasakan sakit di kepala. Kemudian nomor 3, perhatikan gambar nomor 3 juga. Soalnya, mada fa'alat tabibu lil marid? Mada fa'alat tabibu lil marid? Apa yang dilakukan dokter kepada orang yang sakit? Apa yang dilakukan? Memeriksa. Nanti fahaso at-tabibu al-marido. Fahaso at-tabibu al-marido. Dokter memeriksa orang yang sakit. Kemudian yang nomor 4, min aina ishtarol maridu ad-dawa'a? Min aina ishtarol maridu ad-dawa'? Di mana orang sakit itu membeli obat? Jawabannya apotik. Ishtarol maridu ad-dawa'a min saidaliyah. Orang sakit membeli obat dari apotik. Nomor 5. Kaifa kanat halatu Fatimah? Kaifa kanat halatu Fatimah? Bagaimana keadaan Fatimah? Hiya maridah. Dia sakit. Dia sedang sakit. Kemudian kita lanjutkan untuk latihan yang berikutnya. Perhatikan perintahnya. Imla'il faraghati bil kalimatil munasibah. Lengkapilah titik-titik yang kosong dengan kalimat dengan kata yang sesuai. Ini adalah pilihan kalimahnya dan soalnya ada di bawahnya. Mari kita langsung bahas dari yang nomor 1. Nuqtah halul maridi ba'da an tanawalat dawa. Titik-titik, keadaan orang sakit setelah meminum obat. Maka apa kira-kira jawabannya? Tahassana. Tahassana, baik atau lebih baik. Menjadi lebih baik keadaan orang sakit ketika setelah meminum obat. Nomor 2, al-maridu titik-titik, al-maridu nuqtah ilal hudu'i. Orang sakit titik-titik ilal hudu'i, ketenangan. Nah, kira-kira apa? Yahtaju artinya membutuhkan. Al-maridu yahtaju ilal hudu'i. Orang sakit itu membutuhkan ketenangan. Nomor 3, nuqtah Fatimah
anil madrasati li'annaha maridatun. Fatimah dari sekolah karena sakit. Apa kira-kira? Nah, di sini ada pilihan ghabat, terlewat atau ketinggalan. Ghabat Fatimatu anil madrasati li'annaha maridatun. Fatimah ketinggalan pelajaran di sekolah, atau Fatimah terlewatkan dari sekolah karena dia sakit. Soal nomor 4. Nuktah Riyanatu walidayha fi ziyarati Fatimah. Titik-titik. Riana kepada orang tuanya dalam mengunjungi atau menjenguk Fatimah. Maka pilihan jawabannya adalah ista'danat, meminta izin. Ista'danat Riana walidayha fi ziyarati Fatimah. Riana meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk mengunjungi Fatimah. Nomor 5. Lamma wasolat Riyanatu ila sadiqatihal maridata nuktah laha shifa'a. Lamma wasolat ketika Riana sampai kepada temannya yang sakit, titik-titik, memberinya kesembuhan. Apa? Berarti da'at. Lamma wasolat Riana ila sadiqatihal maridata da'at laha shifa. Ketika Riana sampai ke temannya yang sakit, maka ia mendoakan supaya cepat sembuh. Da'at, mendoakan laha kepada temannya yang sakit, shifa, kesembuhan. Baiklah, selanjutnya mari kita lanjutkan di latihan tadrib yang berikutnya. Ajri al-hiwara kama yali. Buatlah percakapan seperti di bawah ini. Ada soal seperti ini, alamun fil ma'idati. Kalau kita terjemahkan, sakit di perut. Mungdul amsi, sejak kemarin atau dari kemarin. Maka hiwar atau percakapannya yang kita buat seperti ini. Mimma tashku, apa yang kamu keluhkan? Sya'artu bi alamin fil ma'idati. Aku merasakan sakit di perut. Mata sya'arta bihadal alam. Kapan kamu merasakan sakit ini? Sya'artu bihi mungdul amsi. Aku merasakannya sejak kemarin. Nah, mari kita masukkan ke dalam soal yang pertama. Alamun fil yadi, masa al amsi. Alamun fil yadi, sakit di tangan. Masa al amsi, kemarin sore. Jadi mimma tashku sya'artu bi alamin fil yadi. Mata sya'arta bihadal alam? Sya'artu bihi masa'al amsi. Kalau nomor 2 ada soal alamun firra'si, sakit di kepala. Qabla thalathata ayyamin, sebelum 3 hari atau 3 hari yang lalu. Maka kita masukkan ke dalam hiwar, ke dalam percakapannya. Mimma tashku sya'artu bi alamin firra'si. Mata sya'arta bihadal alam? Sya'artu bihi qabla thalathata ayyamin. Kemudian nomor 3 ada soal alamun firrijli, sakit di kaki. Mungdu usbu'in, 1 minggu yang lalu. Maka kita masukkan ke dalam hiwar. Mimma tashku sya'artu bi alamin firrijli. Mata sya'arta bihadal alam? Sya'artu bihi mungdu usbu'i. Kemudian nomor 4 ada soal alamun fil batni, sakit di lambung, di perut juga bisa. Qabla qalilin,
sebelum sesaat atau sesaat sebelumnya atau baru saja. Maka kita masukkan ke dalam khiwar mimma tashku sya'artu bi alamin fil batni. Mata sya'arta bihadal alam sya'artu bihi qabla qalilin. Soal nomor 5. Alamun fil aini. Sakit di mata. Mungdu yaumain. Sejak 2 hari yang lalu. Maka kita masukkan ke dalam percakapan mimma tashku sya'artu bi alamin fil aini. Mata sya'arta bihadal alam sya'artu bihi mungdu yaumain. Nah, untuk berikutnya ada latihan dengan perintah lahid as-surata thumma kawwin khamsa jumal. Lahid, perhatikan baik-baik surah gambar thumma kawwin khamsa jumalin. Kemudian susunlah, buatlah 5 kalimat. Di sini ada kalimat pertama, kana Faridun yashku min alamin fi ra'sihi. Farid mengeluhkan sakit di kepalanya. Nah, kira-kira soal nomor 2 kamu bisa buat misalnya, kemudian Farid pergi ke rumah sakit. Thumma yadhabu Farid ilal mustashfa. Farid pergi ke rumah sakit. Kemudian kamu bisa buat kalimat berikutnya. Lalu dokter memeriksa Farid. Nah, kita bahasarkan menjadi fayaf khasu at-tabibu Faridan. Thumma yaktubu lahu al-wasfatat tibbiyata. Nah, yang nomor 4 tadi. Thumma yaktubu lahu al-wasfatat tibbiyata. Nomor 3-nya fayaf hasut tabibu Faridan. Lalu dokter meriksa Farid. Thumma yaktubu lahu al-wasfatat tibbiyata. Kemudian menulis resep dokter untuknya. Dan yang terakhir, thumma yashtari Farid ad-dawa'a minas saydaliyah. Lalu Farid membeli obat di apotik. Dan seterusnya. Masih bisa dibuat kalimat-kalimat berikutnya. Misalnya, thumma yashfi, lalu Farid sihat, ba'da yatanawalut dawa, setelah meminum obat, dan seterusnya, dan seterusnya. Masih banyak kalimat yang bisa kalian semua buat di sini yang berkaitan dengan gambar. Tinggal disesuaikan, dicocokkan dengan gambar yang ada, dan disesuaikan atau harus berhubungan dengan kalimat yang pertama ini. Jadi semacam sebuah cerita. Dan pembahasan latihan hari ini kita cukupi sampai di sini terlebih dahulu. Untuk video-video berikutnya akan kita lanjutkan pembahasannya masih di seri MTS dan di kelas 8 tentunya masih pelajaran ke-6 ataupun pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Syukran ala kulli hal, utsrubul afwa minkum minal khata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.